Walam yu'raf ismu Ahmad qablahu, dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, bangsa Arab belum mengenal nama Ahmad. Jadi nama Ahmad ini belum terkenal di kalangan masyarakat Arab, ya. Wasammat ba'dul Arab bismi Muhammad lamma sya'a qubaila mab'athihi anna nabiyyan sayub'ats ismuhu Muhammadun, ya. Dan beberapa orang Arab, ya, ketika Rasulullah sudah lahir, ya, kemudian mereka mendapat kabar bahwasanya akan ada Rasul yang diutus dengan nama Muhammad atau Ahmad, barulah setelah itu mereka banyak menamakan nama anak-anak mereka dengan nama tersebut, dengan nama Ahmad dan Muhammad, berharap bahwasannya anak mereka lah yang menjadi nabi atau menjadi rasul pada saat itu. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah bahwasannya Rasulullah hanya pada Muhammad, ya, hanya pada Muhammad ibn Abdullah, ya, yang ibunya namanya Aminah. Disitulah turun kenabian dan kerasulan, ya. Ayah Nabi Muhammad SAW tadi sudah kita ceritakan, ya, meninggal dunia di umur 25 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah dan dikuburkan di sana. Jadi beliau SAW lahir dalam keadaan yatim, ya, dalam keadaan yatim, ya. Dan kemudian ibunya lah yang menjaganya di dalam keadaan hamil, dibantu dengan kakeknya Abdul Muthalib dan juga pamannya Abu Thalib, ya. Ulama sejarah menyebutkan, ya, bahwasanya hikmah keyatiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah, ya, la'alla min abraziha, kata ulama, ya, la yakunu lil mubtilin sabila ila idkhalihi ar-ribah fil qulub au ihamun linnas bi anna Muhammadan innama rada'a lubbana da'watihi wa risalatihi mundu sobahu bi irsyadin wa tawjihin min abihi wa jaddihi, ya. Jadi salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang yang tidak menerima dakwah Muhammad ini tidak menemukan celah. Artinya memang keadaan Rasulullah SAW sejak beliau dilahirkan sampai beliau nanti besar, remaja, pemuda, kemudian menjadi Rasul, ya, itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk juga dalam keadaan yatim ini, ya. Jadi bisa saja, ya, orang-orang yang tidak suka dengan beliau, ya, itu menuduh beliau memang sudah dilatih oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin misalnya, dan membuat-buat kenabian, ya. Bisa saja dilatih. Kenapa? Karena orang tua Nabi orang yang terpandang, orang yang dihormati, ya. Maka dengan keadaannya yang yatim, terhapuslah atau tertolaklah apa yang nantinya bisa diprasangkakan oleh orang yang tidak senang dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak diajarkan oleh ayahnya karena ayahnya sudah meninggal, ya. Bahkan beliau ketika masih kecil, ya, itu tidak bersama keluarganya, tapi dipelihara dan dijaga di sebuah kampung di Bani Sa'ad, ya, di Bani Sa'ad. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan tersebut, ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah wala'alla fi yutmihi uswatun lil aitam, dan yang paling penting adalah semoga ini bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi qudwah, contoh suri tauladan bagi anak-anak yang dilahirkan yatim, ya, bahwasanya keyatiman itu bukanlah sebuah aib, ya, keyatiman itu bukanlah sebuah aib. Jadi tidak perlu malu apabila di antara kita ada yang dilahirkan sebagai anak yatim, ya. Tapi contohlah Rasul SAW, ya, sebagai anak yang dilahirkan dengan keadaan yatim. Ya, ini adalah hikmah yang disebutkan oleh para ulama,
menanggapi keyatiman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian masalah rodoah, ya, yaitu masalah Rasulullah yang disusui, ya, oleh ibu yang menyusuinya. Yang paling terkenal adalah Aminah bintu Wahab, Halimah As-Sa'diyah, ya, Halimah As-Sa'diyah, ya. Sebenarnya sebelum Halimah itu ada orang lain, ya, yang menyusui beliau, ya, namanya adalah Suwaibah Maula Abi Lahab, ya. Jadi pembantunya Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini kan masuk ke dalam keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya. Maka pembantunya Abu Lahab ini sempat menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Untuk kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada seorang wanita, ya, yang bernama Halimah As-Sa'diyah, ya, yang berasal dari Bani Sa'ad, ya, suku Sa'ad, ya, yang letaknya tidak terlalu jauh, ya. Kampung Bani Sa'ad ini, kampung suku Sa'ad, di sekitar kota Mekah, tapi agak ke arah pedesaan, agak ke arah Taif, ya, ke arah Taif. Taif saat ini menjadi salah satu kota yang sering dikunjungi karena iklim dan cuacanya masih masih asri, ya, masih sangat alami dibandingkan dengan kota Mekah, ya. Maka sejak dahulu pun orang-orang kota Mekah, ya, itu sering mengirim anak mereka ke kampung atau ke desa, ya. Salah satu hikmahnya adalah karena cuaca di sana, iklim di sana, lingkungan di sana masih alami dan masih asri, ya. Jadi udara masih segar, ya, dibandingkan dengan kota Mekah pada saat itu, karena sudah menjadi kota yang paling banyak dikunjungi oleh jamaah haji dan jamaah umroh, ya, sejak saat itu, ya, sejak saat itu sudah banyak, ya. Jadi kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah itu sering datang ke kota Mekah untuk berdagang, untuk berhaji dan untuk berumroh, ya. Maka dengan keadaan demikian, yaitu biasa kota Mekah itu ramai sekali, dan kalau sudah ramai biasanya lingkungan tidak lagi asri dan tidak lagi alami, ya. Maka orang-orang Arab pada saat itu banyak yang mengirim anak-anaknya ke pedesaan, ya, untuk mendapatkan udara yang baik, ya. Kemudian dikatakan dalam kitab sejarah banyak untuk menguatkan tubuh mereka, ya. Kemungkinan di sana, ya, masih banyak susu-susu dari hewan peliharaan yang bisa diperas, ya, dan masih banyak orang yang memelihara hewan ternak, ya, kalau di desa atau di kampung. Tapi kalau di kota kan sudah tidak banyak lagi yang memelihara hewan ternak, ya. Dan juga dari segi bahasa di kampung atau di desa itu biasa lebih baik, ya, bahasa itu lebih baik dibandingkan dengan di kota, karena bahasa di kota itu biasa sudah bercampur bahasa asli dengan bahasa asing, ya. Contoh saja, misalnya kita di Kota Langsa, bahasa Aceh kita pasti berbeda dengan bahasa Aceh dengan orang yang di kampung Aceh asli. Di mana di sini mungkin Sigli, ya, Sigli atau Pidi atau di mana, pasti ada perbedaan, ya, karena bahasa Acehnya orang Kota Langsa kemungkinan sudah bercampur dengan bahasa orang lain, bisa jadi dari Medan, ya, atau dari Riau, atau dari Padang, atau bahkan dari Jawa, ya. Begitu juga dengan bahasa Arab, ya. Dahulu di sekitar Mekah, ya, banyak kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah, dan biasanya kabilah-kabilah itu memiliki lahjah yang berbeda dalam bahasa. Walaupun bahasanya semua bahasa Arab, tapi lahjahnya terkadang beda, dialek-dialeknya banyak yang berbeda, ya. Maka ketika mereka sudah berkumpul di kota Mekah, ya, itu kemungkinan besar bahasa tersebut akan saling
tertukar, saling masuk dan mempengaruhi bahasa yang lainnya. Berbeda dengan di kota atau di kampung. Biasanya bahasa yang fusha, bahasa yang baku itu masih banyak kita temukan di kampung, ya. Maka kemudian orang-orang Arab ini mengirimkan anaknya ke kampung, ya, untuk dibina dan dididik di kampungnya, ya. Dan dengan takdir Allah juga ternyata Rasulullah SAW dipertemukan dengan Halimah As-Sa'diyah, ya. Halimah As-Sa'diyah adalah ibu susunya Rasulullah SAW, ya. Pertemuan mereka berdua ini kisahnya lumayan menarik, ya, dan agak ada sedihnya juga sih, ya. Jadi dikisahkan, ya, bahwasannya Halimah, ya, binti Abi Du'aib nama As-Sa'diyah, ya. Suatu hari ini sebelum bertemu dengan Rasulullah yang pada saat itu masih bayi, ya. Halimah ini bersama teman-temannya yang juga berprofesi sebagai ibu-ibu yang menyusui, ya, itu ingin pergi ke kota Mekah. Pada saat itu, ya, lingkungan di tempat mereka tinggal, ya, di kampung mereka itu keadaannya agak miris karena kekeringan melanda. Karena kekeringan melanda, maka kemudian banyak hewan-hewan ternak yang tidak menghasilkan susu, ya, karena mungkin banyak yang lapar, tumbuh-tumbuhan banyak yang tidak tumbuh, ya. Maka kemudian Halimah bersama teman-temannya pergi, ya, ke kota Mekah, ya, untuk mencari anak-anak yang bisa mereka susui, ya. Dan tentu ada imbalannya, yaitu imbalan bisa harta, ya, harta untuk mereka yang menyusui anak dari keluarga yang ada di kota Mekah, ya. Mereka ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki. Dan biasanya kendaraannya itu adalah binatang peliharaan mereka atau hewan yang mereka gunakan. Itu pun diriwayatkan hewannya pada saat itu dalam keadaan lapar, lemah, kurus, ya. Maka kemudian tibalah mereka di kota Mekah. Di kota Mekah diajukan kepada mereka beberapa orang anak, ya, dan semua ibu susuan tadi, baik itu Halimah dan teman-temannya, ketika diajukan kepada mereka Muhammad yang masih bayi pada saat itu tidak ada yang mau menerimanya, tidak ada yang mau mengambilnya. Kenapa? Karena ia terkenal yatim, ya. Jadi mereka khawatir tidak akan mendapatkan imbalan yang sesuai, ya. Sampai akhirnya teman-teman Halimah ini mendapatkan bayi-bayi mereka yang bisa mereka susui dengan imbalan uang atau harta, ya. Kecuali Halimah pada saat itu belum mendapatkan satu anak pun, ya. Kemudian mereka ingin pulang kembali ke desa mereka, ya. Halimah yang pada saat itu belum menemukan bayi satu orang pun agak enggak enak untuk pulang, segan untuk pulang. Akhirnya mau tidak mau Halimah mengambil anaknya Aminah, yaitu Muhammad yang masih bayi, ya. Maka kemudian diambillah Muhammad, dan ternyata setelah Aminah mengambil Muhammad pada saat itu luar biasa keajaiban yang terjadi, ya. Setelah Aminah menyusui, ya, Muhammad yang masih bayi pada saat itu, ya, hewan-hewan yang tadinya kurus, kering, ya, tidak menghasilkan susu, setelah Aminah menyusui Muhammad tiba-tiba menjadi hewan yang banyak menghasilkan susu, ya.
kemudian juga kampung mereka yang tadinya kering, ya tidak banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup, kemudian tiba-tiba menjadi asri, ya, banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup, ya. Maka kemudian masyarakat berkata kepada Aminah, wahai Aminah, anak yang kamu ambil itu adalah anak yang penuh berkah, ya. Ini adalah salah satu tanda-tanda daripada kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kisah ini langsung dikisahkan oleh Halimah As-Sa'diyah sendiri, ya. Halimah As-Sa'diyah sendiri yang menceritakannya, ya. Kemudian nantinya, ya, ketika Rasulullah SAW hidup di desa atau di kampung, di umur yang keempat tahun, Rasulullah mengalami sebuah peristiwa yang di luar logika manusia, yaitu peristiwa pembelahan dada, ya. Dada Rasulullah dibelah dan kemudian dicuci hatinya oleh dua malaikat yang pada saat itu disaksikan oleh anak-anak Halimah yang lain, ya, atau anak-anak yang ada di kampung tersebut yang sedang bermain-main bersama Muhammad kecil pada saat itu. Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Karena waktu sudah habis, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, kisah yang berkaitan dengan Muhammad yang masih kecil. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.